Bentar, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita karunia sehat walafiat sehingga pada hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kajian kita untuk mendalami bahasa Arab Qurani. Karena itu, ini adalah sebuah kesempatan yang layak kita syukuri. Dan cara kita mensyukurinya adalah dengan memanfaatkan, dengan menggunakan kesempatan ini sebaik-baiknya. Doa keberkahan dan rahmat juga kita panjatkan untuk Nabi besar Muhammad SAW yang telah mengajarkan kita jalan untuk menuju kebenaran, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu kita baca doa berkahan sholawat untuk beliau. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, dan semoga dilancarkan apa yang kita niatkan pada hari ini. Marilah kita awali kajian kita pada sore hari ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, ya mudah-mudahan ibu-ibu, bapak sehat semua ya hari ini ya. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah sehat ya. Kita akan lanjutkan hari ini kajian kita dengan tamrinat. Ya. Hari ini kita masuk kepada bagian tamrinat. Apa maksudnya tamrinat itu? Tamrinah. Jodohkan Pak Guru ya? Jodohkan. Tamrinat itu maksudnya adalah latihan. Oh, latihan. Tamrinat itu maksudnya latihan. Bentuk latihan itu beragam, ya. Bentuk latihan itu beragam. Ada latihan yang arahnya pada pengembangan kosakata, ada latihan pemahaman ayat, ya, ada latihan pemahaman ayat, ada latihan yang mengarahkan kepada penguasaan terhadap aspek-aspek kebahasaan. Itu dia tamrinat. Ya, ada alif dan ta. Itu penanda apa, ibu-ibu, bapak sekalian? Ada alif dan ta. Alif dan ta. Manas. Manas, Pak. Ya. Apa lagi? Dan ta. Ya, apa lagi selain itu? Dari alif dan ta menandakan apa? Oke, baik. Yang tak terucap adalah itu menandakan jamak. Jadi, tamrinat itu dalam bentuk jamak mengindikasikan bahwa latihan kita itu banyak. Itu ya. Apa latihan kita yang pertama? Latihan kita yang pertama adalah latihan menjodohkan. Ya, latihan yang pertama adalah menjodohkan ya ungkapan yang ada di sebelah kanan kita pasangkan dengan ungkapan yang sesuai dari ungkapan-ungkapan yang ada di sebelah kiri. Tapi sebelum itu ya, sebelum kita beranjak ke latihan, mari terlebih dahulu kita baca bersama-sama ya. Mari kita baca bersama-sama ungkapan-ungkapan yang akan menjadi materi latihan kita pada sore hari ini. Kita mulai dulu ya, Ibu, Bapak. Ya, yang sebelah kanan dulu ya, sebelah kanan yang warna putih ya, yang warna putih kita mulai dari situ. Ya, kita mulai. Yang pertama ada ungkapan apa?
Allahu hayyu. Ya, Allahu hayyun. Allahu hayyun. Baik, berikutnya. Allahu ahadun. Iya, Allahu ahadun. Yang ketiga. Allahu alimun. Ya, bagus. Yang keempat. Allahu qayyumun. Ya, Allahu qayyumun. Qayyumun. Terakhir. Allahu malikun. Iya, Allahu malikun. Itu dia kata-kata yang akan kita carikan pasangannya dari ungkapan-ungkapan yang ada di sebelah kiri. Ini kira-kira kan kita lihat ya, ini sepintas lalu, ini bicara tentang beberapa sifat Allah. Nah, jadi yang sebelah kirinya adalah kita cari deskripsi penjelasan yang cocok untuk masing-masing sifat tersebut. Ya, kita baca lagi yuk sama-sama untuk alternatif pilihannya. Yang pertama ada pilihan apa? Yang pertama hayu la yamut syarikalah. Ya, baik itu. Pilihan pertama adalah la syarikalah. La syarikalah. La yamut. La yamutu. Ya, la yamutu. Kemudian yang ketiga, pilihan yang ketiga. Wasi'a kursiyus samawati wal ardo. Ya, bagus. Wasi'a kursiyus samawati wal ardo. Kemudian yang keempat pilihannya. La ta'khuzuhu sinatun wala naum fi hizil alami. Ya, la ta'khuzuhu sinatun wala naumun fi hifzil alam. Kemudian pilihan yang terakhir. Yuhitu bima baina aydin wa ma khalfahum. Iya, bagus ya, baik itu dia. Semua kata ya, semua ungkapan yang ada pada latihan ini sudah pernah kita pelajari sebelumnya. Karena itu adalah ini latihan kita untuk memahami mana yang cocok. Tapi seumpama ini namanya kita juga ada yang terlupa nih, terlupa. Iya, ini sudah pernah belajar karena itu lupa namanya. Kalau lupa Assalamualaikum Pak Guru. Kan kalau ada yang ungkapan yang terlupakan maknanya, silakan. Bu Nur keren nih, seperti pilot. Ininya nggak mau keluar suaranya Pak, jadi harus pakai ini. Oh gitu. Iya, ini laptopnya diganti anak. Jadi kalau ada ungkapan yang belum terpahami, silakan disampaikan. Hifzil alam Pak Guru. Hifzil alam. Ya, bagus. Apalagi? Berapa sih? Ya, baik. Ibu-ibu, apa ada yang mau ikut serta mencoba untuk membantu kita? Apa maknanya fi hibzil alami? Menjaga itu. Menjaga alam, Pak. Iya, bagus. Mana yang bermakna menjaga? Hibzi. Iya, bagus, gitu ya. Kalau kita dengar ya dari segi maknanya. Hibzi tadi apa maknanya hibzi? Menjaga. Menjaga ya. Iya. Kalau kita memahaminya menjaga, dalam bahasa Indonesia kata menjaga itu kata apa? Menjaga itu kata kerja. Pak. Kata kerja. Oke, bagus. Gitu. Hibzi itu bentuk berapa kira-kira? Hibzi bentuk 3 ya Pak? Bentuk 3. Bagus. Apa namanya bentuk 3? Masdar. Iya. Cocok kalau masdar diartikan kata kerja? Enggak. Iya, mestinya jawabannya cocok. Mestinya. Ya, kata kerja yang dibendakan gitu Pak ya. Mestinya kata kerja cocok. yang dibendakan gitu. Karena apa? Masdar adalah kata kerja yang dibendakan. Gitu. Jadi cocok dia. Gitu. Jadi itu ya, kalau kita ingat ya, fiil itu bisa diartikan kata kerja ya. Itu bisa diartikan kata kerja. Masdar juga bisa diartikan kata kerja. Sifat juga bisa diartikan dengan kata kerja. Ibu-ibu ingat
sifat yang kita artikan dengan kata kerja? Contohnya apa? Perluasan. Ada yang ingat? Contoh kata sifat, bukan kata saya, bentuk sifat yang kita artikan dengan kata kerja. Ada yang ingat? Ya, berikutnya kita lanjut. Tadi yang ditanyakan adalah fi hibzil alam. Tadi sudah dijelaskan Bu Sri Lestari Padung bahwa hibzi itu bermakna memelihara. Hibzi tadi bentuknya apa, Ibu, Bapak sekalian? Masdar kan tadi. Masdar, oke, bagus ya. Masdar tadi ya. Masdar itu apa? Kata kerja yang dibendakan. Oke, bagus ya. Tadi kita sudah maknai bahwa hibzi itu dimaknai sebagai kata kerja. Nah, coba sekarang kita maknai sebagai kata yang dibendakan. Kira-kira maknanya apa kalau begitu? Makna hibzi tadi sebagai kata kerja, ya, maknanya sebagai kata kerja sudah. Sekarang kalau sebagai kata yang dibendakan, kira-kira maknanya apa? Berarti pemeliharaan. Iya, bagus. Jadi hibzi itu bisa bermakna pemelihara. Penjagaan lain ya Pak ya? Tentu saya tidak bisa membaca hati ibu mengatakan lain itu dalam pengertian apa gitu ya. Saya iyakan aja lah karena saya tidak tahu persis apa maksud ibu dengan lain tersebut ya. Kalau yang ibu maksud lain tulisannya beda, betul ya, tulisannya beda. Tetapi kalau yang ibu maksud bahwa ini adalah tidak sama persis, ya betul tidak sama persis. Tetapi kalau kita katakan sinonim, yaitu sinonim itu. Pemeliharaan, penjagaan itu adalah sinonim. Jadi kalau dia sinonim, kalau kita bilang sinonim itu artinya lain, ya enggak juga gitu. Jadi ada persamaan dan ada perbedaannya. Karena itu saya tidak tahu persis. Ibu mengatakan bahwa pemeliharaan dan penjagaan itu lain dalam pengertian apa. Jadi saya iyakan aja. Itu niatnya mengatakan lain itu seperti apa. Tapi bahwa dia sinonim, ya itu sinonim. Oke, baik. Ibu, Bapak sekalian, sekarang saatnya untuk memasangkan. Ya, saatnya untuk memasangkan mana ungkapan yang cocok untuk masing-masing ungkapan, mana yang cocok untuk masing-masing ungkapan yang ada di sebelah kanan. Yang pertama, Allahu Hayyun. Siapa yang ingin berkontribusi? Pak Guru. Saya Mut. Saya Pak Baik, Guru. siapa? Saya Ya, Mut. silakan Bu Nur. La yamutu. Iya, Allahu Hayyun. Pasangannya yang dianggap cocok adalah la yamutu. Baik. Yang berikutnya, Allahu Ahadun. Padung, silakan. Wasi'a kursi samawati wal ardh, Pak Guru. Ya, Allahu Ahadun wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh. Oke, bagus. Berikutnya, Allahu Alimun. Silakan. Pemelihara berarti nomor 3 kalau saya. Pak saya Pak ya. Ya, silakan Bu Sri Lestari. Allahu alimun yuhitu bima baina aidinasi wama kalfahum. Iya, bagus. Terima kasih. Berikutnya, Allahu Qayyumun. Siapa? Bagus semua, Pak. Boleh, Pak Guru? Kita berbagi dulu. Di nomor 1 tadi Bu Nur Siah sudah, nomor 2 Pak Adung, nomor 3 Bu Sri Lestari. Masih ada teman-teman lain yang belum berkontribusi. Kalau ada yang sudah, kita tunggu apa pasangan yang diduga cocok untuk ungkapan tadi. Oke, berikutnya Allahu Qayyumun. Silakan. Ada Bu Jadi Dewi. Pak Guru, Allahu la Qayyum. ta'khuzuhu sinatu wala naum fi Iya. zil alim.
Fi hibzil alam, bukan fi hibzil alim ya. Alam. Ayah alam. Iya, oke, bagus. Oke, berikutnya yang terakhir. Ada Bu Firyanti, ada Bu Yuni, ada Bu Yurneli, ada Bu Anda, ada Bu Feni. Ya, Bu Feni tadi mau mendengarkan saja. Yang belum berkontribusi, silahkan. Bu Yurneli, kalau ingin suaranya terdengar, itu ngemutnya di jeda dulu ngemutnya. Ya Pak Guru. Ya, silakan. Allahu malikul la syarikalah. Iya, bagus. Oke, ini kelihatannya posisinya aman. Posisi aman dalam tidak ada yang berakan. Nah, ini kalau kita bagi kue ini masing-masing dapat pasangan. Nah, baik, kita lanjutkan sekarang. Kita lanjutkan sekarang pada sesi berikutnya, yaitu sesi menjodohkan sudah. Sekarang kita lihat kecocokan masing-masing pasangan. Tetapi yang akan menilai apakah jodohnya, penjodohan tadi cocok apa tidak adalah bukan orang yang jatuh cinta dong. Kalau namanya jatuh cinta itu pasti akan mengatakan cocok ini. Pilihan hati. Tapi orang lain, siapapun juga orang lainnya. Silahkan. Yang pertama Allahu Hayyun. Bu Nur, siapa yang akan dipilih untuk mengomentari apa cocok pilihan itu cocok? Penjodohan Bu Anda, Pak Guru. Anda, apa cocok? Allahu Hayyun, pasangannya la yamutu. Iya, benar. Benar, cocok. Apa maknanya Bu Anda? Allahu Hayyun, la yamutu. Allah ini yang maha hidup dan tidak mati. Iya, bagus. Yang bermakna dan dari mana Bu Anda? Enggak ada. Allahu Hayyun la yamus. Allah maha hidup, tidak mati. Iya, bagus. Mana yang bermakna tidak mati? Layamus. Iya, bagus. Kalau dalam bahasa Indonesia, mati itu kata apa kalau dalam bahasa Indonesia? Mati. Bukan benda ya. Mati kata isim ya, benda. Mati, hidup, mati, hidup, mati, Itu hidup. sifat ya, kata Sifat. Oke, bagus ya. Dalam pemahaman Bu Anda bahwa mati itu adalah sifat. Oke, kita lihat yang bermakna mati, mana yang bermakna mati? Yamut. Iya, yamutu itu sifat apa bukan kalau dalam bahasa Arab? Bentuk sifat apa bukan? Enggak. Yamutu mudhari. Oke, bagus. Berarti fiil ya? Iya. Iya, baik. Dengan demikian ini tidak persoalan ya bagi kita yang paham ya. Bagi kita yang memahami bahwa fiil adalah fiil, kata kerja adalah kata kerja. Tapi bagi yang berpahaman fiil adalah kata kerja itu akan terasa jadi problem gitu. Loh kok fiil tapi kok artinya kata sifat? Nah, gitu tuh. Karena ada yang mengatakan bahwa fiil adalah kata kerja. Oke, bagus. Jadi ini pasangan pertama cocok. Oke. Berikutnya ini adalah pasangan yang dijodohkan oleh Pak Adung. Siapa yang Pak Adung akan pilih untuk memberikan penilaian apakah perjodohan tersebut cocok atau tidak? Bu Yuni, Pak Guru. Bu Yuni, silahkan Bu Yuni. Bagaimana komentar Bu Yuni terkait dengan penjodohan Allahu Ahadun? Pasangannya adalah wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Menurut Bu Yuni bagaimana? Cocok atau belum cocok? Saya nggak begitu paham Pak Guru, tapi mengartikan aja Pak Guru ya. Baik. Mari kita lihat. Ibu tidak pahamnya pada bagian yang mana? Kita Karena baru bergabung Pak Guru. Baik, kita mulai dengan yang baru itu kan biasanya semangatnya lebih tinggi nih yang baru gitu. Beda dengan yang bergabungnya sudah lama itu. Dewi girang banget ya. Capek dia kalau baru itu semangatnya. Baru bilang baru udah lama tuh. Baru nyampe belanja Pak Guru jadi. Iya makanya ini. Baru tapi lama. Baru tapi stok lama. Iya. Semangat. Makanya kan sering bilang, wah semangatnya hebat. Tapi dibilang semangat berapa? Semangat 45. 45 menjauh banget. Tapi ya luar biasa.
Coba Bu Yuni baca itu pasangan yang tadi sudah ditentukan atau yang sudah dipilih oleh Pak Adung. Lalu kita coba bantu ya, ini pada bagian mana yang Ibu belum paham, sehingga nanti Ibu bisa lebih bijaksana, katakan begitu, atau apalah ungkapannya, bukan maksudnya untuk bermaksud apa-apa ya, tapi supaya lebih bijaksana dalam arti supaya menggunakan ilmu ketika mengatakan cocok atau tidak cocok. Silakan coba Bu Yuni dibaca dulu pasangannya. Allahu ahad ya Pak Guru ya? Iya. Allahu ahad wasi'a kursiyat. Wasi'a kursiyatus samawati wal ard. Ya, kursi yuhu. Ya Pak Guru. Ya kursi yuhu samawati wal ard. Iya, silakan. Pada bagian mana yang kurang pahamnya? Ini Pak Guru belum ngebaca semua, jadi nggak paham kalau itu pas atau enggak jawabannya. Ayo, coba dirasakan. Itu maknanya apa? Maknanya Allah itu satu, Esa. Dia menguasai kursi. Kursinya meliputi langit dan bumi. Langit dan bumi. Iya, bagus. Coba dilihat itu makna wasi'ah di Tanmiyatul Mufrodat, alternatifnya apa saja? Apa saja alternatifnya? Dia kan berkehendak ya Pak Guru ya? Coba lihat di ini, di apa Tanmiyatul Mufrodat yang wasi'ah. Alternatif maknanya apa saja? Coba dilihat. Luas, menampung, berkapasitas. Kira-kira yang ini yang mana yang cocok di sini untuk konteks ini? Menampung. Kekuasaannya luas. Luas. Kekuasaannya luas. Meliputi kerajaan langit dan bumi. Kekuasaannya luas. Meliputi langit. Berkehendak luas Pak Guru. Luas. Apa? Luas. Yang luas di sini apa? Yang diluas di sini? Kekuasaannya. Kursi siapa nih? Kekuasaan. Allah. Apa makna kursi? Kalau itu untuk Allah apa seperti yang Ibu duduki itu maksudnya? Kekuasaan. Bukan kekuasaan Pak Guru. Ya, baik. Kalau begitu bagaimana maknanya? Wasi'a kursi yuhus samawati wal ard. Kekuasaan yang luas meliputi langit dan bumi. Ya, baik. Yang mana yang bermakna kekuasaan yang luas? Kursi kekuasaan wasi'a luas. Oke, bagus. Kursi yuhu dugaan Ibu berapa kata? 2. Berarti maknanya apa? Kekuasaannya. Ya, oke, lanjutkan. Kekuasaannya bagaimana jadinya? Kekuasaannya boleh tambahin yang nggak Pak Guru? Tambahkan saja. Nanti yang penting kekuasaannya yang luas. Itu ada diskusinya, ada kekuasaannya yang luas, langit dan bumi. Coba ulang. Halo? Ya, coba diulang. Kekuasaan yang luas, langit dan bumi, Pak Guru. Ya, itu sudah ada subjek, predikat, objeknya enggak? Kekuasaan. Belum, Pak Guru. Coba diubah supaya ada subjek, predikat, objek sehingga ada pemahaman yang lebih mantap. Kalau mengikuti subjek predikat, dia menguasai langit dan bumi. Dia menguasai langit dan bumi yang luas, Pak Guru. Iya, bagus. Nah, sekarang pemahaman itu kita coba bingkai dengan pemahaman bentuk bahasa ya. Kita lihat ya, yang bermakna dia menguasai yang mana?
Kursi. Ya. Masih kursi ya. Kursi. Yang bermakna dia menguasai yang mana? Kursi. Kursinya. Wasi'ah berarti Pak Guru. Wasi'ah apa maknanya wasi'ah? Wasi'ah tadi kan ini Pak Guru, luas. Luas Pak Guru. Ya, baik, ya, luas, baik. Di sini ya, luas itu kan sebagai apa? Kan sebagai keterangan ya, keterangan. Luas ya, keterangan. Kalau dalam bahasa Indonesia keterangan berarti posisinya sebagai apa? Ya. Sebagai objek ya berarti ya, objek keterangan. Apa? Lengkap penderita ya. Sebagai objek. Wasi'ah berarti kata sifat gitu Pak Guru. Luas. Mohon baca ulang ini. Mohon baca ulang itunya. Itu ya. Ini mungkin ada yang terluput dari perhatian. Tadi baca ulang tasrifnya untuk meyakinkan bahwa wasi'ah itu posisinya di mana gitu. Coba dibaca ulang tasrifnya. Wasi'ah, yasa'u, sa'ah, wasi'. Luas menampung. Luas menampung berkapasitas Pak Guru. Ya, baik. Coba dilihat. Wasi'ah itu posisinya di mana? Di Madin. Satu. Di Madin. Atau mau itu posisinya kalau di menampung itu di predikat Pak Guru. Di Madin. Itu mohon ini lebih fokus ke ininya ya, ke arah diskusinya. Lihat wasi'ah posisinya di mana di dalam tasrif. Posisinya di kalimat telah bentuk satu. Luas. Telah menampung. Apa suara saya jelas? Jelas Pak Guru, Jelas. Di mana pada kolom tasrif? Madin Pak Guru. Oke, bagus ya, Madin ya. Oke, baik ya. Itu Madin ya. Tuh. Baik. Itu kan menerangkan ya, menerangkan sesuatu gitu. Dalam bahasa Indonesia, kalau yang diterangkan, kemudian yang menerangkan itu apa persamaannya? Menerangkan, diterangkan. Di dalam pokok kalimat. Objek ya. Menerangkan kan subjek, yang menerangkan subjek, yang diterangkan objek ya. Ibu-ibu yang lain menunggu jawaban atau tidak tahu ini kediamannya, diamnya ini karena menunggu apa memang nggak tahu? Pak Guru, yang menerangkan subjek bukan, kalau yang diterangkan objek, apa salah? Nggak tahu deh. Yang lain gimana yang lain? Menguasai. Menerangkan. Baik ya. Dalam bahasa Indonesia yang menerangkan itu predikat. Oh. Ya. Yang menerangkan itu predikat. Yang pokok ya. Sedangkan yang diterangkan itu subjek. Coba bikin kalimat ya. Ya. Subjek itu diterangkan. Nah, predikat yang menerangkan. Ya, pokok kalimat itu ya subjek dan predikat. Coba Ibu, ya contohnya dari Ibu, Bapak sendiri supaya nanti bisa lebih maksimal pemahamannya. Contoh Pak Guru, Ibu pergi ke pasar gitu Pak Guru. Iya, bagus. Gitu. Pak Adung sedang menerangkan tentang siapa? Tidak Guru. Tentang siapa? Ibu. Ya, itu namanya subjek. Lalu untuk menerangkan tentang ibu, apa yang Bapak gunakan untuk menerangkan? Ibu subjek Pak Guru.
Betul, ya betul ya, karena ibu diterangkan. Lalu untuk menerangkan, untuk menjelaskan tentang ibu, Pak Adung mengatakan apa? Pergi. Pasar, pergi ke pasar. Pergi. Ke pasar, ke pasar. Pergi aja, pergi. Ya, satu aja ya, supaya lebih ini ya, supaya lebih sederhana itunya, ilustrasinya. Jadi, ibu pergi. Nah, gitu. Kita sedang menerangkan tentang siapa? Tentang ibu. Berarti ibu itu diterangkan. Ya, ibu itu diterangkan. Apa penerangan kita? Apa penjelasan kita tentang ibu? Ibu pergi. Nah, gitu. Ibu pergi. Jadi subjek itu diterangkan, predikat itu menerangkan. Itu kalau di pokok kalimat. Nanti akan ada ya, akan ada diterangkan, menerangkan dalam pola-pola yang lain. Oke. Tadi kita sudah sampai ya, ini dengan Bu Yuni, kita sudah sampai pada pemahaman bahwa luas itu menerangkan. Luas itu menerangkan. Apa yang diterangkan? Kekuasaannya Allah, kekuasaan Allah. Kekuasaannya. Iya. Nah, coba itu digunakan urutannya ya, digunakan urutannya yang diterangkan dulu, baru yang menerangkan. Baru tambahan-tambahan yang lain. Bisa diikuti Bu Yuni? Yang menguasai. Saya masih bingung antara wasi'a ini di keterangan atau di ini Pak Guru di predikat. Pilihannya ini Bu, pilihannya ini dulu ya. Ini coba dilihat. Subjek itu diterangkan, predikat itu menerangkan. Bahasa lainnya menerangkan itu penjelasan ya, menjelaskan. 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 Kalau ibu mendengar kata luas, ya, mendengar kata luas, dalam pemahaman ibu dia menerangkan apa dia diterangkan? Menerangkan. Oke, bagus ya. Kalau dia menerangkan, maka dia potensinya itu sebagai predikat. Bisa? Iya. Nah, baik. Lalu luas itu menerangkan tentang apa? Kekuasaan. Apa menerangkan tentang halaman rumah, gitu? Apa menerangkan tentang rumahnya? Apa menerangkan tentang lapangan sepak bola? Itu luas. Tentang kekuasaannya, Pak Guru. Oke, baik. Maka mulailah dari ungkapan kekuasaannya. Bagaimana jadinya? Kekuasaannya luas. Terus? Dan bumi. Iya, bagus. Dipegang dulu itu, dipegang dulu ya, dipegang dulu itu. Supaya nanti ada pegangan. Jangan bingung katanya, bingung pegangan. Coba diungkapkan sekali lagi. Kata-katanya nggak bagus, Pak Guru. Iya, nggak apa-apa, tapi ada pegangan, nggak apa-apa. Daripada kita hidup sendirian tanpa ada saudara, yang nggak bagus juga kan bagus. Ada pegangan. Jangan gara-gara melihat ada kekurangannya lalu kita tinggalkan gitu. Diulang lagi tadi hasilnya. Kekuasaannya luas meliputi. Coba Bu. Ya, kekuasaannya luas meliputi langit dan bumi. Ya, bagus. Nah, coba sekarang ya. Ibu-ibu ikut serta ya. Tapi jangan terlalu jauh ininya, mainnya nanti bingung pulang. Jangan ya. Sedikit saja ya, ubah sedikit dari apa yang sudah dihasilkan tadi, tapi jangan diganti ya, jangan diganti katanya. Ya, jangan diganti katanya, cukup menambahkan awalan atau akhiran atau sisipan boleh ya. Pada bagian yang terasa tidak bagus tadi. Hasil yang sudah didapatkan adalah kekuasaannya luas langit dan bumi. Gitu. Coba Ibu, Bapak apa kira-kira? Biar lebih enak gitu.
Meliputi, Pak. Kuasanya seluas langit dan bumi. Ibu mah ganti namanya itu tadi kan, jangan meliputi langit dan bumi. Tambahin, Pak, ditambahin maksudnya. Itu jangan jauh-jauh, nanti pulangnya susah tadi. Nyasar terus. Pak Guru, kalau kekuasaannya seluas langit dan bumi. Ya, seluas langit dan bumi. Seluas langit dan bumi, kekuasaannya seluas langit dan bumi. Nah, itu dia. Oh, mantap, Bu Cakep. Dewi. Jadi Cakep. ya. Bu Dewi cakep. Cakep lah. Alhamdulillah. Siapa dulu dong? Siapa dulu? Kalau luas kan gak enak. Seluas. Benar. Tuh, mantap, mantap. Jadi seperti itu ya kira-kira ibu-ibu, bapak, belajar itu bertahap aja gitu. Tapi yang penting bahwa ada sesuatu yang kita pahami, ada peningkatan, ada perubahan, ada kemajuan dalam pemahaman kita. Yang modal awalnya tadi dari Bu Yuni adalah kekuasaannya luas langit dan bumi. Kemudian atas usulan ini sehati ya, tapi yang berbeda ungkapan tadi dari Bu Dewi adalah kekuasaannya seluas langit dan bumi. Nah, sekarang ya sudah terpahami ya Bu Yuni maksud ungkapan masing-masing? Ya, Pak Guru sudah paham. Nah, sekarang coba Bu Yuni, cocokkah jodoh itu? Apakah kekuasaannya langit seluas langit dan bumi cocok untuk mendeskripsikan bahwa Allah itu esa? Iya. Kok Dewi ya? Coba Bu Yuni, menurut Bu Yuni, bahwa Allah itu esa, maksudnya kekuasaannya seluas langit dan bumi. Apa itu? Kalau saya lebih cenderungnya ke 5, Pak Guru. Nanti dulu, jangan kemana-mana dulu. Ini Oh, tidak. Ini belum selesai ini. Tidak cocok, Pak Guru. Kalau menurut saya tidak cocok. Oke, bagus. Ini berarti ada 2 pendapat yang berbeda. Menurut Pak Adung, Allahu ahadun cocoknya wasi'a kursiyuhus samawati wal ardo. Tetapi menurut Bu Yuni tidak cocok. Allahu ahadun dijodohkan dengan wasi'a kursiyuhus samawati wal ardo. Ya, kita perlu orang ketiga untuk bisa memberi jalan tengah terhadap perbedaan. Pak Guru. Bagaimana? Apa Bu Yurneli? Orang ketiganya? Iya Pak Guru, tadi saya nggak ada pilihan lain. Lasari kalah. Bagaimana Bu Yurneli? Jawabannya Lasari kalah. Allahu ahadun lebih cocok dengan? Lasari kalah. Iya, coba. Apa maknanya kalau begitu? Risa tidak ada serikat baginya. Tidak ada sekutu baginya. Ada sekutu baginya. Maksudnya tidak ada sekutu baginya. Gitu, ya? Iya, bagus ini ya. Jadi itu ya Pak Adung dan Bu Yuni. Kalau Bu Yuni bagaimana menurut Ibu? Apakah sepaham dengan Bu Yurneli atau punya pilihan pasangan yang cocok untuk Allah Ahadun selain la syarikalah? Kalau saya belum paham ke situ Pak Guru, kalau saya malah cari pasangan itu yang tadi wasi'ah. Jadi itu Allahu Malik. Oh, Ibu malah lihat itu ya, ke kanan bukan ke kanan ya, tapi ke kiri ya. Menurut Bu Yuni, wasi'ah kursiyus samawati wal ard lebih cocoknya kemana? Ke nomor 5 Pak Guru. Kelima. Oh iya, baik. Ya, baik. Nah, karena berarti tadi membahas yang ini soalnya, membahas yang wasi'ah. Baik, terima kasih ya. Terima kasih untuk partisipasinya. Ya, partisipasinya nanti kita lihat pada akhirnya manakah jodoh yang cocok untuk Allahu Ahadun. Oke, berikutnya kita lanjutkan ya. Itu diskusinya ya, Ibu-ibu, Bapak untuk Allahu Ahadun. Jadi jawabannya apa Pak Guru? Nah, tunggu sampai sesi terakhir penayangan dari ini. Sinetron, tak dulu. Nanti penontonnya nanti di akhir dari episodenya akan terungkap manakah jodohnya, gitu ya. Antara ya ini kan jadinya Ahadun punya dua calon tuh Ahadun. Nah, yang mana nih yang bakal jadi nanti? Allahu Ahadun apakah la syarikalah
atau Allahu ahadun pasangannya wasi'a kursiyuhus samawati wal ard. Begitu juga dengan kata al-maliku ini. Allahu malikun ada dua juga nih. Itu. Allahu Salah malikun tadi nggak ada pilihan Pak la Guru. syarikalah atau wasi'a kursiyuhus samawati wal ard. Ini cerita drama Koreanya makin seru ini. Seru Pak Guru. Drama Korea makin seru. Bang Guru. Oke, tapi tadi ya Bu Dewi ya seperti biasa sinetron nanti di akhir cerita baru akan terungkap mana yang jadinya jodohnya. Oke, berikutnya Bu Sri Lestari, siapa yang akan menilai pilihan Ibu? Dewi, Pak. Ibu Dewi, silakan Bu Dewi. Yang mana? Yang mana, Pak? Nomor 3. Allahu alimun, kata Bu Sri Lestari, pasangan yang cocok adalah yuhitu bima baina aidin nasi wa ma khalfahum. Kali ya. Bisa ini dia cocok. Allah mengetahui. Allah Maha mengetahui. Ya, Itu Nabi Muhammad. Aduh, bongkar ini. Ayo, ibaratnya kan tadi ini sudah pamannya setuju, bisa jadi bibinya nggak setuju. Nah, paman bibi setuju, kakeknya nggak setuju. Makin seru nih ceritanya. Bagaimana Bu Dewi? Apakah setuju Allahu alimun pasangannya yuhitu bima baina aidin nasi wa ma khalfahum? Bima baina aidin nasi wa ma khalfahum. Ada yang nggak ngerti deh artinya nih Pak. Bagaimana Bu Dewi? Cocok Pak. Cocok. Bagaimana jadinya? Cocok. Bagaimana jadinya? Allahu alimun yuhitu bima baina aidin nasi wa ma khalfahum, itu cocok Bapak. Ya, bagaimana maknanya kalau itu dipasangkan? Allahu alim. Allah mengetahui. Iya. Yuhitu mengetahui apa di antara apa di antara yang manusia atau yang tidak diketahuinya. Mohon maaf Bu, suara Ibu ada bersaing dengan suara dari sumber lain, jadi ada yang tidak terdengar dengan jelas tadi. Mohon diulang lagi Bu. Apa jadi maknanya? Salah, jadi lupa deh Pak. Pak Guru jadi lupa deh dari tadi. Iya, tadi saya tidak dengar dengan jelas karena suara Ibu bersaing dengan suara dari sumber yang lain tadi. Allah mengetahui. Itu mengetahui di antara ayo Bapak, lupa lagi deh. Yang mana yang lupa? Ayo Bapak, ulanglah Pak. Yang lupa yang mana? Yang lupa? Yuhitu, Pak, yuhitu mengetahui juga ya? Iya. Siapa yang mengetahui? Siapa yang mengetahui? Yuhitu. Iya. Allah. Apa ada Allah di situ? Iya. Huwa nggak ada? Iya. Berarti bagaimana jadinya? Yuhitu. Dia mengetahui. Oke, terus? Bima dengan apa di antara ID apa ya Pak, lupa deh. Lihat ke Tanmiyatul Mufradat coba Bu Wi. Di depan dan belakang. Di depan. ID di depan. Ini ada kecenderungan Bu Dewi itu tidak maksimal belajar kalau cuma dengar. Jadi tidak cukup kalau hanya bermodal informasi lisan dari teman-teman. Untuk memantapkannya, Ibu disarankan untuk melihat supaya lebih lekat. Iya. Dia mengetahui
apa yang ada di belakang, apa yang ada di depan mereka dan di belakang mereka. Iya, oke, bagus. Jadi cocok ya kalau begitu ya. Cocok, Pak. Iya, baik. Terima kasih. Berikutnya, Allahu Qayyum. Allahu Qayyum. Qayyum. Allahu Qayyumun. Tadi pilihan siapa? Mohon maaf, saya lupa. Ini siapa Dewi, tadi? Pak. Bu Dewi. Baik, siapa yang Dewi, akan komentari? Iya. Ibu? Bu Nursia. Oke, silakan. Bu Nur. Cocokkah pilihan Bu Dewi? Bu Nur? Iya Pak, siap Pak Guru. Apakah cocok pilihan Bu Dewi? Bu Dewi pilihannya tadi kan qayyum la ta'khudhuhu sinatu wala naum fi hifzil alam. Ya, betul. Itu pilihannya. Ya. Alam. Coba sebentar. Berarti dia mengurus ya. Dia mengurus awal lahir itu mereka tidak mengetahui. Hituna sinata tidur wala naum dan tidak memelihara alam. Qayyum. Cocok Pak Guru. Oke, bagus. Apa maknanya sehingga kita anggap cocok? Kan ini kan qayyum ya tadi. Allah qayyum, Allah maha hidup. La ta'khudhuhu, dia tidak, la ta'khudhuhu, tidak mengantuk dan tidak walanam tidak tidur di dalam memelihara semesta alam. Ya. Oke, jadi, baik. Allah jadi apa makna Allahu Qayyumun? Allah Qayyumun kan tadi Allah yang mengurus makhluknya tanpa henti. Iya, oke. Terus la ta'khudhu sinatu wala naum fi hibzil alam maknanya? La ta'khudhuhu tadi tidak mengantuk dan tidak mengantuk, dia tidak bagi dinya kan husnul la ta'khudhu tidak tidur, dia tidak tidur dan tidak tidak mengantuk dan tidak tidur. Tidak mengantuk dan tidak tidur. Tidak mengantuk dan tidak tidur dalam memelihara semesta alam. Iya, bagus ya. Makna keseluruhannya bagus ya. Nah, coba kita lihat perpotong bagaimana kalau perpotong. La apa maknanya? Tidak. Iya. Khudhuhu. Khudhuhu kan mengantuk. Kalau sinatun? Mengantuk. Sinatun satu paket. Satu kesatuan. Oke, tadi udah. Yang satu kesatuan sudah tadi. Sekarang lagi cicil. Kalau beli borongan tadi sudah. Diangsur. Tadi sudah. Diangsur. Maknanya dia tidak mengantuk dan tidak tidur di dalam memelihara alam. Borongannya udah. Sekarang lagi dicicil nih. Ya. Apa? Sinatu di sini artinya satu paket dengan tahu. Iya, nggak apa-apa udah tadi. Kalau satu paket udah. Iya. Tadi sekarang lagi cicil nih. Lagi cicil nih. Dia tidak dikuasai. Lagi cicil. Takhuzuhu apa maknanya? Dia tidak dikuasai. Tidak dikuasai itu dengar bisikan saya tuh tidak dikuasai. Habis di sini nggak ada tidak mengantuk. Tidak dikuasai. Ya udah ambil bisikan aja Pak Guru, tidak dikuasai, bisikannya banyak. Kira-kira bisikan itu bisa dimengerti nggak? Saya coba menerjemahkan keseluruhan baru bisa diterima atau enggak kan. Melihat dulu bisikannya. Tadi kan tidak dikuasai, ngantuk.
Jadi nanti baru di apa kira-kira di nalarnya cocok nggak ini kan? Didengar dulu bisikannya Pak Guru. Bagus. Daripada mikir keras. Bisikannya bisa dimengerti nggak bisikannya? Bisikannya sementara masih saya tampung karena belum menerjemahkan konteks. Seandainya nanti cocok ya saya terima bisikannya. Tapi kalau nggak cocok kita ganti. Nah, kalau gitu kita konfirmasi kepada yang membisikkan ya. Dulu. Ya, dibisikkan masih menunggu nih. Ya, kita kepada pembisik ya, yang bisikannya terdengar jelas Bu Sri Lestari. Ya. Halo Bu Sri. Halo. Takhuduhu tadi apa nanya Bu Sri? Dia tidak dikuasai. Bagus. Itu ada ungkapan di, apakah itu penanda pasif? Kusuhu itu kan aktif, Pak. Ya, ada terdengar ungkapan di ya di dalam bisikannya. Dia tidak dikuasai. Kira-kira dari mana pemahaman di-nya? Kan ada aktif. Kalimat aktif. Pasif. Oke, yang jadi aktif, pasif, Pak. Kalimat pasif ya. Ya, di sini ada di yang penanda pasif. Ya. Ini ada makna pasif ini dipahami dari mana? Ini ada makna pasif. U. Yang mana? U. U yang mana? Awalan U, akhiran U, Pak. Iya, bagus. Yang disebut dengan awalan U itu huruf apa? Hu. Huruf apa? Hu. Mir. Kita ganti. Hu. Apa? Tak kusuhu. Tadi ku yang kedua. Huruf apa? Dan ku yang terakhir. Di belakang apa di depan? Di depan, di belakang, Pak. Bukan di tengah. Iya, huruf apa? Di depannya Ibu lihat huruf apa? Di depan. Ko. Iya. Ko ini huruf pertama di takhuduhu. Nah, ya, cuma hu. Apakah ko itu huruf pertama di takhuduhu? Takusuhu. Enggak lah. Saya inginnya Bu Srinya yang punya itu ya, yang mengatakan langsung supaya ada yang kita. Itu huruf pertama. Dewi sehat ya nafsu dah. Tidur tadi. Bu Sri? Iya, Pak. Apakah kho itu huruf pertama di takhuduhu? Takusuhu. Iya atau tidak? Iya. Hah? Ku. Apakah itu huruf pertama di takhuduhu? Iya, Pak. Iya, Pak. Huruf pertama. Iya, berarti kurang teliti ya. Jadi sebelum kho itu ada ta. Iya, ta kan lain. Jadi mengambil. Nidore. Ya, dengan demikian bukan dari situ ya, bukan dari situ. Kalaupun juga berdasarkan bunyi, sebenarnya yang kita pahami penanda pasif kalau dari bunyi adalah kalau di al-madi bunyinya awalnya u sebelum akhirnya i. Sedangkan kalau di mudhari awalnya berbunyi u sebelum akhirnya berbunyi a. Nggak ada yang Iya. Komeng punya itu. Iya, Pak. Mengambil. Baik, jadi ini ibu-ibu yang lain, Bapak mungkin ada yang ingat nih, ini ada makna pasif itu bagaimana itu sehingga dimaknai dikuasai. Ada yang ingat bagaimana ceritanya sehingga ada makna pasif di situ? Ada amza ya, ada hak tak ini ya. Kalau nggak salah ada. Oke, baik. Tapi kelihatannya tak lupa ya. Kelihatannya lupa. Tak kayaknya. Saya bantu. Ada tak mungkin Pak. Ya baik. Ini ada tak marut. Ya itu kelihatannya lupa. Apa ya? Walaupun terkait ya, walaupun terkait, tapi belum terkait. Saya ingatkan ibu-ibu, ini ilmunya adalah Ronaldo menendang bola. Apa? Ronaldo menendang bola. Ronaldo menendang bola. Bola ditendang Ronaldo.
Iya. Itu dia. Apa ceritanya di situ, Bu Anda? Berat. Ini yang Main saya, bola tidak Bu Anda. saya lihat catatan Bapak ini nih apa nih hu di sini dia. Sedangkan tak yang tak hudu ini tak ini berhubungan dengan tak marbuto ini sinatun. Sebentar dulu Bu Anda. Itu tadi Dore ini Ronaldo mengambil. tendang bola. Bola Ya, Bu. ditendang Ronaldo itu tadi apa ceritanya di situ? Ilmunya apa? Asik. Bola. Aktif Jadi dan dia pasif. berubah jadi objek ya apa? Bola ditendang. Subjek jadi Posisinya berubah ya, jadi objek ya. Bagaimana? berubah Jadi posisi Pak bola Guru. jadi Ya baik. Bagaimana perubahan posisi tersebut? jadi pasif karena perubahan posisi. Pasif itu makna ya. Pasif itu makna. Kita sedang belajar sekarang bagaimana memahami makna pasif gitu ya. Tadi ilmunya adalah ada posisi yang Berubah, bertukar. bertukar. Posisi yang bertukar ini berarti. Oke, baik. Jadi ingat-ingat ini Ibu, Bapak sekalian nanti sebagai ilmu lagi bahwa di antara penanda pasif di dalam bahasa Arab adalah ketika apa? Ketika objeknya disebut lebih dahulu. Ketika apa? Pasif. Objeknya Objeknya disebut lebih dahulu. Disebut lebih dahulu. Ya, ketika objeknya disebut lebih dahulu. Contohnya tadi ya, seperti yang bahasa Indonesia, Ronaldo menendang bola. Mana bolanya? Bola ditendang. Oh, di sini bolanya. Berarti tidur yang di sini nih. Nah, nanti dulu itu, Ibu loncatnya cepat. Yang masih Ronaldo menendang bola. Ya. Bola ditendang Ronaldo. Objeknya Mana disebut objeknya? Bola. Objeknya Ya, bola. bagus. Objeknya adalah bola. Lalu kita taruh bola di awal kalimat, gitu ya. Jadi bola yang merupakan objek disebut lebih dahulu daripada Ronaldo yang merupakan subjek. Ronaldo. Penyebutan tersebut itu melahirkan makna pasif. Pasif. Nah, sekarang kita lihat terkait dengan ya kita lihat terkait dengan contoh yang sedang kita bahas ini. Iya. Dikuasai itu kan pasif. Iya. Dikuasai kan pasif. Kalau aktifnya apa? Menguasai. Menguasai. Nah, coba kita lihat di situ. Di dalam konteks tersebut, apa yang menguasai? Atau yang tidak menguasai? Mengantuk. Ya, mengantuk apa tidur? Ngantuk dan tidur. Mengantuk. Kalau tidur naum. Ada dua nih, pilihannya ada dua katanya. Mengantuk dan tidur. Coba kita lihat. Ta'khudhu itu domirnya apa? Domirnya kamu. Kamu. Anta. Kamu, anta. Dari mana dipahami bahwa ta'khudhu domirnya apa? Iya. Iya, Pak. Sinatun, tak marbuto. Sebentar. Sinatun ya? Orang lagi Sebentar dulu. Iya, makanya dia tidak. Alon. Dipahami bahwa Alon kelakot. Dari Anta. Dari mana dipahami bahwa ta'khudhu domirnya anta? Dari ta. Iya, dari ta, Pak Guru. Iya. Pada fiil Mudori. Apakah, ini pertanyaan berikutnya nih. Apakah di fiil mudori tak di awal hanya menandakan anta? Tidak. Mudori. Kalau tidak, tak di awal fiil mudori bisa menandakan apa lagi selain anta? Iya. Dia. Tapi ya kan? Iya. Iya. Apa?
Iya. Huwa. Nah, ini kalau yang mengatakan huwa berarti ingatannya harus diperkuat lagi. Bukan huwa. Ya. Tapi Iya. iya. Ya. Iya. Ya. Iya. Tapi Oh iya. Oh. Iya Gitu kan ya. ada hak tarbuto ya benar. Tarmabuto. Sekarang baru kita lihat nih. Gitu. Baru kita lihat nih. Yang menguasai apa? Jawaban yang cocok adalah yang cocok dengan domir anta atau domir hiya gitu. Iya. 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 Yang mana berarti? Iya, Pak Guru. Hah? Yang mana berarti? Kenapa Pak Guru nggak jelas? Yang mana berarti Guru? kalau hiya? Iya. Ya. Yang mana berarti Iya. kalau domirnya hiya? Karena ada hak di belakang. Ada. Jadi Bukan. yang mana? Domirnya hiya jadinya yang mana? Domirnya hiya yang mana berarti huwa. Hiya itu kan iya tak. Betul bahwa tak ini hanya itu domirnya adalah hiya. Iya. Hiya itu domir dalam bahasa Indonesia kata ganti. Hiya ini menggantikan kata apa gitu. Sinatun. Kata Allah. Sinatun. Apakah Allah itu cocok domirnya hiya? No, enggak. Enggak cocok, berarti bukan. Kalau bukan, Allah lalu hiyanya adalah domir untuk kata Sinatun. sinatun. Mari kita cocokkan. Apakah cocok sinatun untuk hiya? Cocok tak marbuto. Apa ilmunya? Tak marbuto itu. Tamar butoh menandakan apa? Bentuk hiya. Perempuan. Muannas. Perempuan ya. Muannas. Muannas. Perempuan itu kalau manusia ya. Iya, muannas. Perempuan itu kalau manusia. Kalau kata, kita bicara tentang kata, yang kita pakai adalah mudzakkar. Muannas. Baik. Nah, kita lihat sekarang ya. Sinatun apa maknanya? Tidur. Iya. Ngantuk. Tidur naum. Baik. Ngantuk. Nah, berarti gitu ya. Kantuk ya. Kantuk tidak menguasai. Tidak menguasai. Tidak menguasai apa? Tidak menguasai. Dia. 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 Yang mana yang dipahami dia di sini? Ya, bagus. Nah, kita lihat sekarang ya. Kita lihat nih, udah sampai pada ujung dari pemahaman. Ya, terutama ini Bu Sri Lestari ini yang perlu berkepentingan besar ini. Sehingga tadi punya ada landasan dari mana dikuasainya. Nah, coba kita lihat ya. Kantuk tidak menguasai dia. Gitu ya. Mana objeknya? Ngantuk. Ngantuk tidak menguasai dia. Dia ngantuk tidak. Dia. Objeknya adalah dia. Dia tidak dikuasai ngantuk. Nah, lalu subjeknya adalah kantuk, sinatun. Ini gitu ya. Mana yang lebih dahulu muncul? Objeknya atau subjeknya? Dia. Kalau yang di kalimat sini Pak Guru. Ya, kalau yang di la ta'khudhuhu sinatun. Mana yang lebih dahulu muncul? Objeknya apa subjeknya? Objek ngantuk. Objeknya ngantuk. Yang mana objeknya tadi? Objeknya ngantuk. Dia. Bukan ngantuk objeknya. Objeknya dia. Iya. Objeknya kan dia, berarti yang di di depannya itu ini ngantuk subjek. Dia tidak dikuasai kantuk. Jadi itu ya posisi punya ya. terbalik, posisi terbalik ya. Ya, jadi di sini hu yang merupakan objek disebut lebih dahulu daripada sinatun yang merupakan sebagai objek. Subjek. Ya, sebagai subjek, sinatun yang menjadi subjek didahului oleh hu yang merupakan objek. Karena itu tadi kemudian kami sampaikan bahwa tidak dikuasai, dari mana pemahaman di-nya, itu bukan soal uu-nya, bukan soal ui-nya, bukan soal ua-nya, tetapi di dalam konteks ini objek disebut lebih dahulu daripada subjeknya.
seperti Ronaldo menendang bola menjadi bola ditendang Ronaldo. Oke. Oke, baik, itu dia Ibu Bapak sekalian, pasangan untuk Allahu Qayyum. Nah, sekarang yang terakhir ini Allahu Malikun, tadi ini adalah pilihan dari Bu Yurneli. Sekarang silakan ada pilihan lain. Pilihannya siapa yang akan untuk menilai perjodohan ini? Bu Yurneli siapa? Ibu Pak Adung. Ya, silakan Pak Adung. Allahu Malikun, silakan Pak Adung. Allahu Malikun. Pasangannya menurut Bu Dewi adalah la syarikalah. Nah, menurut Bu Yurneli. Setuju Pak Guru saya. Sedangkan menurut Bu Yuni, ya, Allahu Malikun, pasangannya adalah wasi'a kursiyuhus samawati wal ardh. Adung setuju kemana nih? Bu Yurneli apa ke Bu Yuni? Setuju ini Pak Guru. La syarikalah Pak Guru. Oke, apa jadi maknanya? Pak Guru? Apa jadi maknanya kalau Allahu Malikun di Allah pasangan? Malikun, Allah yang memiliki tidak menyekutukan Pak Guru. Apa? Allah memiliki la syarikalah tidak menyekutukan. Iya, bagus. Apa makna Malikun? Memiliki Pak Guru. Iya, bagus. Masih ingat surat Al-Fatihah ada Malik Yaumiddin? Penguasa ya. Kerajaan ya, kerajaan kan Malik. Coba Pak Adung itu di surat Al-Fatihah Malik Yaumiddin. Allah yang memiliki kerajaan. Kerajaan di hari kemudian. Di kekuasaan Pak Guru. Berarti apa maknanya Allahu Malikun? Allah penguasa. Raja. Iya, bagus. Kalau penguasa punya apa? Kekuasaan Pak Guru. Ya, bagus. Walaupun demikian, Pak Adung tetap mendukung. Ya, ini dukungan yang luar biasa ini untuk Bu Yurneli. Walaupun Pak Adung berpahaman bahwa penguasa punya kekuasaan, kerajaan, yaitu di situ tadi ada kekuasaan, ada makna kursi. Di Pak Adung sebagai bentuk solidaritas tetap mendukung pilihan Bu Yurneli, yaitu la syarikalah. Oke, sekarang ini adalah hasil pembahasan kita. Coba kita lihat ibu-ibu, berarti Bapak sekalian, Pak Guru, inilah akhir dari sinetron kita. Nah, dari Pak Guru, sinetron kita. Yang kelima ini berarti pasang wasi'ah. Belum, kan masih ada yang setujunya. Oh, belum belum wasi'ah. Belum ada harga jadi, belum. Nah, itu kan masih ada. Maka kita akan lihat akhir dari cerita. Berjodoh dengan siapakah? Allahu Malikun dengan Allahu Ahadun. Mari kita lihat berikut ini. Mana Pak Guru? Sudah? Saya mut. Sudah? Akhirnya ternyata Allahu Hayyun pasangannya adalah ya benar deh. Ya mut. Oke. Allahu Ahadun ternyata pasangannya la syarikalah. La syarikalah. Kenapa begitu? Ahadun apa maknanya Ahadun? Esa tunggal. Eka. Namanya Esa itu la syarikalah. Tidak disebutkan. Ya, gitu ya. Allahu Alimun tadi sudah kita diskusikan. Allahu Qayyumun tadi sudah kita diskusikan. Lalu Allahu Malikun. Allahu Malikun itu raja, penguasa. Penguasa itu punya kekuasaan. Malikun, kata Malikun di dalam ungkapan sebelah kanan itu punya kedekatan makna, kesamaan maksud dengan kata kursi.
Jadi bagaimana hasil usaha kita? 3 yang cocok, jodohnya langgeng sampai akhir, insya Allah kakek nenek sampai akhir. Ada 2 yang tidak cocok, jadi harus bercerai, lalu menikah lagi dengan yang lain. Allah pernikahan langgeng sampai akhir, sampai kakek nenek. Kakek nenek sampai mati. Bapak sekalian, perjodohan kita untuk sore hari ini. Kalau ada yang ingin ditanyakan, Pak Guru menanya yang tadi yang pembahasan oleh saya tadi, berarti kalau konteksnya yang sempurna ya, jadi kantuk dan tidur tidak menguasai dalam menjaga semesta alam gitu. Hu-nya jangan lupa, ada hu-nya. Dia, ya. Jadi kantuk dan tidur tidak menguasai dia dalam memelihara semesta alam. Iya, itu. Tapi kalau mau disebut dianya duluan, jadinya apa? Dia tidak dikuasai. Tidak dikuasai kantuk. Tidak dikuasai oleh ngantuk dan tidur dalam memelihara semesta alam. Dalam memelihara semesta alam. Begitu. Bentuk pasif. Begitu ya. Terima kasih Pak Guru. Nah, tapi Bu Sri Lestari, mohon diingat nanti kalau untuk pasif UI, UA. Iya Pak. Iya. Tapi saya bikinnya benar. Ya, bukan UU ya. Iya. Iya, nanti kalau UU nyariin UU. Iya Pak, makasih. Baik, terima kasih Pak. Bapak sekalian, itu adalah akhir dari kajian kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk dunia dan akhirat kita. Bermanfaat Pak Guru. Terima kasih Pak. Foto peserta Pak, biar lengkap Mak. Tumben pesertanya lengkap Pak. Gimana? Fotonya Pak. Foto peserta yang lengkap buat ini, buat arsip. Dokumentasi Pak Guru. Tapi biasanya kan nggak semua tampil gitu. Boros nggak ada boros. Boros nggak ada. Bu Anda Lesia tuh cuman hurufnya aja. Bu Anda mana sih Bu Anda? Pak Anda tuh senyum. Senyum Bu. Foto udah. Kemarin lagi semua. Senyum. Smile. Terima kasih. Ntar masuk YouTube. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Guru. Terima kasih Pak Guru. Jazakumullah khair. Alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.